Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Jessica Risa Amelia Dewanti dengan NIM G131210019. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Makul Sistem Enterprise, yaitu nomor 1, pengertian dari e-commerce. E-commerce yang biasa disebut dengan electronic commerce yaitu model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Dalam e-commerce, aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan semua menggunakan internet. Hampir setiap barang atau jasa bisa diperdagangkan lewat e-commerce seperti gadget, tiket transportasi, desain, dan sebagainya. Umumnya membutuhkan beberapa sarana seperti website, aplikasi, serta payment gateway untuk menyelenggarakan transaksi barang dan jasa secara online. Ini memudahkan konsumen untuk menemukan produk secara cepat supaya bisa bersaing mendapatkan konsumen. Perusahaan-perusahaan dengan model bisnis tradisional akhirnya harus beradaptasi menggunakan skema baru dari e-commerce. Contoh e-commerce mudah dijumpai dalam kegiatan sehari-hari seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Tiket.com, Blibli, dan sebagainya. E-commerce juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada business to consumer, yaitu dengan skema perusahaan menjual produk langsung ke pengguna akhir tanpa perantara atau pihak ketiga. Yang kedua ada consumer to consumer, yaitu jenis e-commerce dengan skema transaksi produksi dari individu atau konsumen perorangan ke konsumen yang lainnya. Biasanya memanfaatkan platform marketplace untuk melangsungkan aktivitas jual beli tersebut. Yang ketiga ada business to business, yaitu jenis e-commerce yang proses transaksi produknya dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Yang keempat ada consumer to business, yaitu jenis e-commerce dengan skema jual beli produk dari konsumen ke perusahaan. Produk yang ditawarkan biasanya berupa jasa, misal jasa freelance, jasa desain foto, jasa menulis, dan sebagainya. Manfaat dari e-commerce ini yaitu bisnis bisa beroperasi secara fleksibel, tidak ada batasan waktu, dan dapat berjalan selama 24 jam. Mampu menawarkan produk yang lebih beragam dari berbagai penjual yang lain. Biaya pengoperasian bisnis e-commerce bisa berpotensi lebih murah, dikarenakan dalam beberapa kasus penjual yang menggunakan model e-commerce tidak membutuhkan biaya atau mengurus properti fisik seperti sewa toko atau bayar pajak properti. Kemudian ada pengertian dari e-business, yaitu salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Manfaat dari e-business ini yaitu 1. Memperluas pasar. Dengan memanfaatkan layanan digital, para pelaku bisnis bisa melebarkan cakupan pendistribusian barang dagangannya dan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah. Kedua, menghemat biaya. Keuntungan e-business selanjutnya yakni dapat menghemat nominal pengeluaran, mulai dari biaya konsumsi, komunikasi, operasional, hingga pemasaran. Yang ketiga, praktis. Karena bagi konsumen yang ingin membeli barang atau jasa dapat melihat katalog dan informasi mengenai produk melalui internet, sehingga konsumen tidak perlu repot-repot untuk datang ke toko hanya untuk mengetahui wujud barang tersebut. 4. Meningkatkan citra. Meningkatkan kesan baik di mata konsumen, sebab dengan media informasi berbasis internet dapat lebih efisien dalam penggerakan kampanye serta promosi bisnis untuk menaikkan engagement rate perusahaan. Perbedaan e-commerce dan e-business. Pertama, e-commerce adalah aktivitas jual beli melalui internet, berbeda dengan e-business yang merupakan seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalui internet, sehingga tidak hanya praktik jual beli saja. Selanjutnya, e-commerce menggunakan pendekatan ekstrovert, sebab kegiatannya berhubungan langsung dengan pemasok, distributor, dan juga pelanggan. Sedangkan e-business melakukan pendekatan ambivert, atau dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan di dalamnya juga sudah mencangkup proses bisnis internal maupun eksternal. Manfaat dari e-business yaitu dampak positif pertama meningkatkan aliran pendapatan atau revenue stream.
Berkaitan penggunaan internet, sumber pendapat keuangan perusahaan semakin beragam dan mampu terjadi secara real-time tanpa melihat jarak waktu. Hal ini mengakibatkan aliran dana yang masuk lebih banyak masuk dibanding sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar atau market explorer. Perusahaan yang menerapkan e-business akan lebih mudah melakukan penetrasi pasar ke berbagai daerah baru dan menemukan calon pengguna atau calon pembeli baru. Kemudian, menurunkan biaya operasional, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan hubungan kepada supplier atau supplier management, mempersingkat waktu produksi, dan meningkatkan kualitas value chain perusahaan. Sedangkan dampak negatif bila suatu perusahaan menerapkan e-business adalah potensi kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial secara langsung, potensi pencurian informasi rahasia yang berharga, gangguan pelayanan non-teknis yang mampu menghilangkan kesempatan bisnis, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, serta kerugian dari faktor tidak terduga, seperti kesalahan faktor manusia ataupun kesalahan sistem elektronik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bahwa konsep ini adalah yang mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggannya, agar tercapailah apa yang kerap diistilahkan sebagai customer satisfaction atau kepuasan customer. Customer loyalty dan customer retention yang termasuk dalam proses CRM adalah proses penanganan keluhan pelanggan, proses penanganan pesanan pelanggan, proses penanganan permintaan informasi dari pelanggan, proses pengelolaan data dan informasi seputar pelanggan, proses pengelolaan kebutuhan pelanggan, proses analisa karakteristik dan perilaku pelanggan dan lainnya. Sistem CRM meliputi sekelompok modul software yang memberi berbagai alat yang mendukung perusahaan dan para karyawannya dalam memberikan layanan yang cepat, dapat diandalkan dan konsisten ke para pelanggannya. Konsep CRM ini cenderung menerapkan aplikasi bisnis e-commerce bertipe B2C atau business to consumer. CRM adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang, produksi, dan jasanya kepada para pelanggannya. Tujuannya untuk menciptakan jaringan yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah pada suatu produk. Rangkaian proses manajemen pengadaan bahan-bahan mentah yang biasa diperoleh perusahaan dengan melakukan pemesanan kepada para pemasok, ini dikenal dengan istilah Supply Chain Management atau SCM. Rangkaian proses yang berbeda di huruf perusahaan ini merupakan antarmuka interface yang menghubungkan perusahaan dengan mitra bisnis, terutama para pemasok. Pada SCM, aplikasi bisnis yang kerap digunakan adalah yang bertipe B2B atau business to business. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai material flow dan information flow. Aliran arus fisik atau material. Dalam aliran fisik material, barang melibatkan transformasi, pergerakan, penyimpanan barang dan bahan baku, daur ulang, limbah, dan pembuangan. Secara sederhana, arus ini adalah yang paling mudah dilihat. Aliran arus informasi. Arus informasi yang diperoleh dalam jaringan ini memungkinkan berbagai rantai pasok saling berkoordinasi dalam mewujudkan rencana jangka panjang dan mengontrol aliran barangnya. Aliran arus finansial atau keuangan, suatu hal yang tak kalah penting tentunya adalah masalah keuangan. Aliran keuangan meliputi informasi dan atau persyaratan kredit, jadwal pembayaran, tenggang waktu, pengaturan kepemilikan, dan status pengiriman. Contoh supply chain mata rantai 1, bagian suppliers. Aliran fisik yang ada dalam mata rantai yang pertama ini adalah antara lain bahan baku, bahan mentah, bahan tambahan, ataupun suku cadang. Pemasok yang berada dalam rantai pertama saling berhubungan dengan pemasok lainnya. Pada mata rantai pertama ini saja, jumlahnya bisa sangat banyak, tapi bisa juga hanya ada pemasok tunggal atau sedikit.
Mata rantai 1-2 yaitu supplier dan manufakturer. Mata rantai pertama dihubungkan dengan mata rantai kedua. Di sini dapat berupa manufakturer, plants, assembler, fabrikator, atau bentuk lain. Pada titik ini dilakukan pembuatan pabrikasi, assembling, perakitan, dan konvensi hingga finishing. Sampai di tahap ini, dengan perencanaannya yang baik, sebenarnya sudah terdapat potensi untuk melakukan penghematan. Target-target penghematan pada titik ini contohnya dalam hal inventory untuk raw material, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak supplier, manufakturer, dan tempat transit. Mata rantai 1, 2, dan 3 yaitu supplier, manufakturer, dan distributor. Finishing produk yang dihasilkan oleh pabrik kemudian didistribusikan kepada konsumen. Bisnis distributor adalah sebuah usaha di mana pihak perantara menjembatani kepentingan jual beli antara produsen dan pengecer. Proses distributor itu sendiri dimulai dengan pembelian produk dari pabrik atau mata rantai pabrikan atau distributor yang lebih besar. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian produk untuk didistribusikan ke pengecer atau ke pengguna akhir. Mata rantai 1-2, 3, 4 yaitu suppliers, manufacturers, distributor, retailers, outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang, memiliki milik sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menumpuk barang sebelum didistribusikan lagi ke pihak retailer. Transportasi hingga ke outlet, para tuntunan biasanya dilakukan menggunakan jalur darat. Pada titik ini kembali, kita dapat melihat potensi-potensi untuk melakukan efisiensi. Dari segi logistik, dapat memanfaatkan konsep backloading atau muatan balik dari truk yang kosong saat perjalanan pulang. Mata rantai 1-5 yaitu supplier, manufakturer, distributor, retailer, dan customer. Dari rak-raknya, para pembeli atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut. Outlet yang termasuk adalah toko, warung, warung serba ada, swalayan, toko kelontong, koperasi, mall, toko klub, dan sebagainya, di mana pembeli akhir melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan bahwa ini merupakan mata rantai yang terakhir, sebenarnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi outlet pengecer tadi ke pelanggan nyata atau pengguna nyata, karena pembeli belum tentu pengguna sesungguhnya. Mata rantai supply baru betul-betul berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba di pemakai langsung atau barang jasa yang dimaksud. Contohnya, mata rantai yang dijelaskan di atas merupakan suatu gambaran umum terhadap konsep rantai pemasok. Sekian penjelasan dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.